Teman-teman, tolong direkam dan upload sebagai PT kalian masing-masing di TikTok ya. Mantap. Begini, sekali lagi teman-teman, tolong dicatat. Kita mulai dari video ini. Action! Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel sayangan kita ini, Gereja YouTube. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Terima kasih buat kesempatannya. Kita bertemu lagi di video ini. Saya percaya dan kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya, dan diberkati Tuhan. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, saudaraku yang dikasihi Tuhan Gereja YouTube, kami akan memberikan atau menayangkan sebuah debat seru ya, di mana anak buah Juma ya, Rahmat ya, ini tidak sanggup jawab pertanyaan dari Bang Edis TV ya. Dan bagaimana perdebatan ini, dan menurut saya ini pantas untuk kita bagikan teman-teman ya. Mari kita tonton dulu video berikut ini. Teman-teman, tolong direkam dan upload sebagai PT kalian masing-masing di TikTok ya. Mantap. Begini, sekali lagi teman-teman, tolong dicatat. Kita mulai dari video ini. Action! Baik. Bang Rahmat, saya akan membuktikan bahwa tidak ada seorang muslim pun di bawah kolong langit ini yang percaya Al-Quran, termasuk diri Anda. Saya akan buktikan. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, lagi menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu seperti yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat ke-89? Saya jawab betul. Baik, tolong jelaskan kepada saya. Saya lagi dong. Ini langsung langsung terbukti Anda nanti tidak percaya Quran. Itu dia masalahnya Bang. Setelah ada tanya saya jawab, Anda lagi. Oke, baik, silakan. Silakan. Nah, sekarang saya tanya dengan pertanyaan yang serupa ya, dengan pertanyaan yang serupa. Bang Edis percaya enggak kalau Bible itu merupakan kitab yang sempurna? Tidak. Kenapa? Apa pengertian sempurna itu? Sama seperti yang Mbak Edis tanyakan ke saya, enggak usah bertanya lagi. Sempurna yang saya maksud adalah menjelaskan segala sesuatu. Bible tidak menjelaskan segala sesuatu. Kalau kita mau tahu cara masak martabak, nggak ada di Bible. Makanya saya bilang nggak sempurna. Buktinya saya cari cara bikin martabak, nggak ada. Cara benerin laptop nggak ada di Bible. Sama seperti Al-Quran. Kalau seandainya pemahaman Bang Edis itu hanya penjelasan tentang membuat martabak, tidak ada. Ya, sama seperti Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada juga cara pembuatan martabak. Baik. Betul. Apakah Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Coba tampilkan ayatnya. Baik. Saya bacakan ya. Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-89. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, dan tidak ada seorang muslim pun yang percaya kepada Al-Quran ini. Ya, silakan. An-Nahl 89. Ya, ini terbukti bahwa tidak ada muslim yang percaya Al-Quran. Ya, saya bisa pastikan nggak ada muslim yang percaya Al-Quran. Nih, surat An-Nahl 89. Jangan digelapkan, Bang. Baik. Enggak, saya cuma dan ingatlah ketika kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Perhatikan ini. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jelas di sini ya. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya? Oke. Ya, saya percaya. Oke. Tolong jelaskan kepada saya apa fungsi sunat menurut Al-Quran. Silakan.
Sabar dulu, gantian. Duh. Anda kan bertanya tadi, apakah Katanya abang percaya dengan Quran, Quran menjelaskan segala sesuatu. Gimana nih? Tadi kan Bang Edis bertanya. Silakan. Sabar dulu. Silakan. Bang Edis bertanya, apakah Bang Rahmat percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab kan, percaya. Nah, sekarang giliran saya. Oke, silakan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Edis, yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu apa? Sesuaikan dengan konteks kaidah bahasa. Namanya segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya apapun. Sesuaikan konteks. Coba, tadi bahasa Arabnya apa? Aduh. Ini nampaknya mau jurus berbelit ini, Bang. Enggak. Baik, kita cek ya. Gini. Kita cek di dalam bahasa Arabnya. Ya. Wa nazalna, ya, alaikal kitaba, ya, tibyana likulli syai, ya, menjelaskan segala sesuatu. Iya. Terus. Sekarang saya tanya kepada Anda percaya? Saya pastikan Anda tidak percaya. Bang Edis belum jawab pertanyaan saya. Segala sesuatu, apapun itu. Tapi saya nggak tanya bikin martabak. Saya nggak akan tanya cara bikin martabak. Saya nggak akan tanya di mana asal usul, di mana lahirnya Hasanuddin. Saya nggak akan tanya itu. Saya akan tanya seputar agama Islam. Begini. Kalau yang dimaksud oleh Bang Edis, ini seputar agama Islam. Sabar dulu. Apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kita kan sudah janji bahwasanya kita gantian kan? Oke, tapi saya selesaikan dulu pertanyaan saya. Ya, menurut kitab yang tadi udah. Bang, sebentar dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa tujuan dari sunat? Sabar. Jangan masuk ke pertanyaan berikutnya dulu. Selesaikan dulu. Percaya Al-Quran. Silakan. Enggak, ini bisa gantian enggak? Boleh, silakan Bang. Kita kasih panggung Muslim. Bang Edis tadi bertanya kepada saya bahwa Bang Rahmat percaya enggak kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Saya jawab, saya percaya. Sekarang saya yang bertanya. Anda tidak percaya. Yang diketahui oleh Bang, Anda tidak percaya masalahnya. Loh, saya bilang percaya gimana dong? Oke, buktikan kalau Anda percaya. Tolong jelaskan. Sabar dulu. Tolong jelaskan apa maksud sunat. Sabar dulu. Itu berarti udah 2 pertanyaan tuh. Saya belum. Bang, bukan. Anda bilang percaya itu saya bilang Anda bohong. Takut, Bang. Begini Bang Rahmat, Anda mengatakan jangan jawab dulu. Sedikit kita Bang satu-satu Rahmat. aja. Sedikit Bang Rahmat. Bang Rahmat mengatakan percaya itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Buktinya Anda tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan apa fungsi sunat. Sabar dulu Bang Edis ya. Silakan. Nah, tadi Bang Edis bertanya kepada saya, apakah Bang Rahmat percaya kalau Al-Quran menjelaskan sesuatu? Saya jawab iya. Mau betul atau tidak jawaban saya nanti setelahnya dong. Sekarang saya dulu. Silakan. Oke? Silakan. Nah, menurut yang diketahui oleh Bang Edis, menjelaskan segala sesuatu itu maksudnya apa? Kan saya sudah katakan tadi bahwasanya tidak ada cara membuat martabak dalam Al-Quran, Bang. Kalau pemahaman Bang Edis itu mengatakan segala sesuatu itu termasuk cara mancing, itu pikiran Anda picik. Ilmu Anda tidak sampai. Nah, sekarang yang saya tanya, setelah Bang Edis menanyakan satu pertanyaan kepada saya, bahwa saya percaya tidak kepada Al-Quran, saya jawab, saya percaya. Sekarang saya tanya Bang Edis, oke? Yang dimaksud oleh ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu itu apa? Silakan. Menurut logika, menurut akal. Oh, bukan. Bang, bukan logika. Menurut tadi abang bahasa, nanya, saya jawab nih. Dong. Abang nanya, saya jawab nih. Tapi abang memotong menurut gimana? Kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa dan logika umat manusia, segala sesuatu artinya apapun itu. Namanya segala sesuatu. Seperti seperti misalnya segala sesuatu kok bukan sesuatu. Tidak. Jadi begini. Oke? Kalau Bang Edis memahami segala sesuatu itu termasuk dengan cara mancing, oke? Cara memasak martabak,
cara menjahit pakaian, itu pikiran Anda sempit. Anda tidak paham apakah dengan saya konteks bertanya tentang ayat. Apakah saya Ya, bertanya, itu jawaban tolong Anda. jelaskan cara buat martabak? Anda katakan tadi bahwa menjelaskan segala sesuatu itu berarti segala aspek kehidupan, betul? Betul, jelas. Nah, Jelas. coba, ada enggak cara buat martabak dalam Al-Quran? Itulah bukti bahwa Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Bukan itu, itulah bukti bahwasanya Bang Edis tidak paham dengan konteks ayat. Oke, sekarang saya tanya, Lah, Bang. betul itu, betul. Sekarang saya tanya, segala sesuatu itu pengertiannya apa di sini? Lah, jangan lari dulu, jangan Oke, lari enggak. dulu. Abang Bang kan Edis sudah harus jawab mengatakan dulu. gini, Bang. Abang kan sudah mengatakan bahwa Kalau pemikiran Bang saya Edis salah. tidak tahu, Enggak, kalau Bang. Bang Edis Dengar dulu, tidak Bang. tahu, jawabannya tidak tahu. Begini. Jangan tanya balik ke Baik, saya. saya nggak bilang nggak tahu. Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu. Ah, silakan. Oke? Sekarang Baik. saya tanya. Kalau memang tidak tahu, saya ulangi pertanyaannya. Saya Oke. bukan mengatakan Pertanyaan tidak saya tahu, yang Bang. Dengarkan, Bang Rahmat, dengarkan. Oke. Saya tidak mengatakan bahwa saya sabar. tidak tahu. Nah, ini dia. Anda yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak tahu. Nah, maka dari itu, Oke. tolong Sekarang jelaskan saya apa gini, pengertian. Medis. Aduh. Nah. Apa pengertian menjelaskan segala sesuatu? Oke. Tadi kan pertanyaan saya, apakah Bang Edis tahu yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu? Bang Edis mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu menjelaskan segala bentuk aspek kehidupan, betul? Segala apapun, namanya segala sesuatu. Termasuk cara buat martabak. Oh, harusnya iya, namanya segala sesuatu. Itu dia dari jawaban Bang Edis. Bang Edis membuktikan ketidakpahaman tentang suatu konteks Oke, yang ada kalau dalam begitu Al-Quran. apa itu segala sesuatu? Kalau begitu apa itu segala sesuatu? Akui dulu tidak tahu. Bang, Anda sudah mengatakan Hah, bahwa itu saya dia tidak dong. tahu, oke? Maka Betul kan? karena Anda menghakimi saya bahwa saya tidak tahu, maka sekarang saya balikkan kepada Anda untuk menjelaskan apa itu segala sesuatu. Silakan. Bang Edis jawab akui dulu tahu atau tidak. Nah itu Bang dia. Rahmat, supaya Itu kita dia. jangan macet di sini, Itu dia. Bang Rahmat, supaya kita Ya, jangan betul, macet di memang sini. betul. Bang Betul, Rahmat, memang betul. gini Bang Rahmat, supaya kita tidak macet di sini. Iya. Makasih Bang Albert, makasih teman-teman yang support. Gini, tolong jelaskan apa itu pengertian segala sesuatu. Bang Edis akui dulu kalau Bang Edis tidak tahu. Saya nggak bilang saya nggak tahu. Saya bilang bahwa segala sesuatu itu adalah apapun. Lalu Anda mengatakan bahwa pemahaman saya itu salah. Sekarang tugas Anda, apa itu segala sesuatu? Loh, sabar dulu. Jadi begini, Bang Edis mengatakan. Bukan berbelit, yang berbelit itu Bang kalau udah Edis. begini Bang namanya Bang. Yang berbelit itu Bang Edis. Lu saya nggak berbelit Tadi Bang. Bang Edis mengatakan. Gimana? Lah, Kak sabar. Teti, makasih, Kak Sabar Teti. dulu. Bang Edis mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu berarti segala bentuk problem aktivitas manusia di atas muka bumi ini. Namanya segala Memang sesuatu. ada. Namanya Sabar segala dulu, sesuatu. Sabar dulu. Berarti secara tidak langsung Bang Edis mengatakan Al-Quran ada menjelaskan tentang cara-cara pembuatan Jelas, martabak. harusnya begitu. Namanya menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada. Nah, yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu adalah kaitannya dengan segala sesuatu yang ada tentang hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh manusia di atas muka bumi. Nah, ini udah ngarang. Berarti harusnya bunyinya begini. Segala sesuatu tentang syariat. Itu dia. Harusnya bunyinya begitu. Makanya saya bilang, sungguh Anda termasuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak sempurna dalam menyusun kalimatnya. Iya. Lah, begini. Sekarang begini Bang Rahmat, biar saya selesaikan. Makanya saya bilang, mustahil Anda percaya Al-Quran. Anda sesungguhnya tidak percaya Al-Quran. Saya percaya. Buktinya Anda Saya percaya percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba satu saja Bang Edis ya. Satu saja. Oke? Nah, itu kan yang Bang Edis baca adalah terjemahan dari original teks. Oke? Sudah kita baca bahasa Arabnya adalah likulli syai. Likulli segala sesuatu. Enggak ada. Itu bukan likulli syai itu. Cek Bukan bahasa likulli Arab. syai. Cek bahasa Arabnya. Coba
Surat apa? Surat apa? Coba An-Nahl surat apa? 89. Abang aja nggak sabar. ngerti suratnya. Tapi bilang itu bukan likul syai. Coba silakan. Oke, saya hafal. Jadi begini. Sabar saya buka ya. Kalau bukan nanti likul syai gimana? Saya terjun dari An-Nahl ya. Monas kalau bukan likul syai. Oke. Cek bahasa Arabnya. An-Nahl, sabar. Teman-teman sabar, yang sabar. memberi support, hati-hati salah kirim. Hati-hati salah kirim, soalnya sering kejadian, salah pencet. Silakan. Sabar. Bacakan. Suara jangan macet. Makasih Topik Kapoy. Makasih. Sabar aja. An-Nahl. An-Nahl 89. Sabar. Saya ingin tampilkan kepada kepada Bang Edis. An-Nahl. Jangan lupa follow, tap layar dan absen ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, makasih Bang Nicholas, Kak Teti, terima kasih Isabella, terima kasih. Ya. 212. Ya. Nanti kalau seandainya bukan apa tadi? Apa tadi? Likul Menurut Bang Edis? syai. Kalau tidak ada kata likul syai di situ, saya terjun dari Monas. Oh iya. Ayat berapa tadi? 89. 89. Oke, Bang Edis. Ah, kan nggak ada terjemahannya kan, pantas dia nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Karena nggak ada terjemahannya. 89. Sabar dulu. Oke. Nah, ini. Silakan. Mana bacakan. di sini? Ya dibaca dulu dong. Mana di sini? Belum baca. Nih. Ya. Nih. Baca? Ini kan? Ya, silakan Abang baca saya bacakan sampai terakhir. Oke. Ada nggak di situ likul syai? Sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Loh, ada nggak yang Abang katakan tadi apa? Loh, Abang ada nggak likul syai, ada nggak di situ? Yang Abang katakan tadi apa? Likul syai, ada nggak? Ini bukan syai. Iya, maksudnya likul syai ada lanjutannya Bang. Makanya saya cuma ngutip itunya doang Bang. Loh, Coba. makanya ini nggak ada likul syai. Coba baca. Berbeda. Coba baca. Ini likulli syai'u. Oh, artinya apa? Jangan dulu. Abang sudah salah. Bang, artinya arti likul syai itu apa? Enggak. Abang sudah salah, akui dulu. Jadi kita bahas Arab-Araban kalau begini Bang. Enggak. Begini Bang Edis. Jadi orang Arab Bang. Nggak minat aku Bang. Bukan. Nggak minat aku bisa bahasa Arab. Kalau aku pelajari bahasa Arab, aku udah pasti lancar bahasa Arab. Memang aku nggak minat. Enggak, masalahnya itu dia masalahnya. Ketika Bang Edis melakukan sesuatu kesalahan, Bang Edis enggak pernah ngaku. Oke, artinya aja. Pernah ngaku. Artinya bahasa Indonesianya apa? Enggak, akui dulu dong. Ingin mengalihkan perhatian ini Bang. Nah, ini dia masalahnya, giliran salah. Bang Rahmat. Enggak mau ngaku. Bang Rahmat. Enggak ada syai. Sabar. Syai Poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa terjemahannya sudah tepat, menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu tanpa ada yang nggak dijelaskan. Semua dijelaskan di situ. Ya. Nah, sekarang akui dulu kalau di sana ndak ada likul syai. Gimana sih? Iya, memang ndak ada. Memang ndak ada likul syai, makanya yang Abang baca likul syai iwahudu. Likul syai. Aduh, gimana sih Abang ini? Bukan syai. Kita jadi debat itulah. Ya Udah gini. Jangan debat masalah itunya. Gini. Enggak. Artinya saya nggak mau lanjut kalau Bang Edis tidak mengakui. Tadi Bang Edis mengatakan kalau seandainya dia mau mengalihkan perhatian. Jangan mengalihkan perhatian Bang. 6.000 jamaah sudah berkumpul Bang. 6.000 jamaah. Terserah, saya nggak mau. Jangan kecewakan jamaah Bang. Sabar. Enggak, saya nggak kecewakan. Nah, tadi Bang Edis sudah menantang saya. Kalau tidak ada likul syai, saya terjun dari Monas, betul enggak? Ada likul syai wahu
wahada warahmatu. Mulai berubah tuh. Gimana mulai berubah tuh. Arti dari likulli syai'u adalah tidak ada yang tertinggal dari apapun yang tidak dijelaskan. Semua dijelaskan. Nah, gini. Setuju? Segala sesuatu, betul. Tanpa Bang terkecuali. Edis tadi sabar dulu. Sekarang Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Bang Edis yang ngomong atau saya? Silakan. Nah, Bang Edis tadi menantang saya dengan percaya diri, sangat lantang dan perkasa sekali. Kalau tidak ada kata-kata likulli sa'i, saya terjun dari Monas. Setelah saya buktikan tidak ada. Aduh, lari kemana-mana. Sudah, kita ke poinnya aja, Bang. Sabar Gini, Bang, dulu. biar kita nggak debat kusir. Gini, Bang Rahmat. Saya nggak mau, Bang Edis harus akui dulu. Kalau seperti Bang itu Edis harus ya, akui kita dulu. berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Gimana? Kan takut, giliran Bukan salah takut, Bang. Giliran Masalahnya, salah takut. Bang, begini. Tadi poinnya Nggak ada, kita likulli sa'i nggak tadi ada. sudah sampai Likulli dengar. sa'i nggak ada. Oke, menjelaskan segala sesuatu ada? Likulli sa'i tidak ada. Menjelaskan segala sesuatu ada nggak? Loh, likulli sa'i nggak ada. Oke lah, Bang Rahmat. memang betul. Kita kasih kesempatan kepada Nah, muslim yang lain dulu. Giliran Bang Rahmat. Sampaikan takut. saja salam kepada Giliran Zuma. salah takut. Begini Bang Rahmat, dengan Giliran segala salah hormat, takut. Bang Rahmat, bukan takut Bang Rahmat. Bang Rahmat nggak mau maju, mundur terus. Kita mau lanjut nih, mau pada kesimpulan. Gini bang. Kalau kalah, kalau salah, akui dulu baru kita lanjutkan. Bang, likulli syai, wah, kalau lanjutannya bukan berbeda bang, likulli syai dengan likulli syai'i berbeda. likulli syai wa huda wa rahmatu, itu selanjutnya. Begini, Lu yang dibahas yang saya jelaskan. Kalau bentar. Kalau dia syai'a itu sesuatu, oke? Kalau sa'i itu salah satu aktivitas di dalam menjalankan ibadah haji. Iya. Makanya kan ada lanjutannya. Bentar dulu. Udah, sekarang dulu. gini, Jadi gini, jangan berdebat masalah huruf Arabnya. Gini aja dah. Bahasa Indonesianya adalah menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Setuju Bang Rahmat? Kabur. Jadi begini Bang Edis, sabar dulu ya. Bang Edis mengakui, saya lihat video-video VT Bang Edis pernah mengatakan bahwa belajar Islam selama berapa tahun? Belajar 13 tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dan saya pastikan bahwa tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran, termasuk Anda. Sabar dulu. Oke. Silakan. Bentar. Pertanyaan saya, selama 13 tahun belajar Al-Quran, oke? Ini mau mengalihkan tema, ini Bang Rahmat. Oke lah Bang Rahmat. Saya harus memohon maaf. Sabar dulu. Nampaknya dari suara Bang Rahmat kita sama-sama dari Sumatera Utara ini Bang Rahmat. 10 jari-jari satu kepala. Saya Sumatera Barat. Sabar. Ya, 10 sama kita. 10 jari-jari satu kepala. Saya mohon maaf Bang Rahmat. Karena Bang Rahmat orangnya ngeles Bang Rahmat. Kita nggak lanjut ini kalau begini. Gimana kita? Coba lanjutkan yuk. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Bang? Gini Bang, ada nggak di situ bahwa segala sesuatu dijelaskan oleh kitab itu, betul? Sabar Bang, sabar. Ganti-gantian kita. Berat. Abang dulu yang ngomong deh. Bang Edis dulu yang ngomong. Baik, saya katakan. Gini teman-teman. Kenapa saya katakan bahwa sesungguhnya tidak ada muslim yang percaya Al-Quran? Al-Quran bilang begini, kami turunkan kepada kamu Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka Anda harus percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, tolong jelaskan kepada saya, Bang, tolong jelaskan. Gantian dulu. Saya kan ngomong ini. Tolong jelaskan kepada saya, silakan. apa maksud dari kitannya umat muslim menurut Al-Quran yang konon menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Oke, jangan potong ya Bang ya. Silakan. Saya apapun yang saya narasikan silakan. Anggap aja ini closing statement. Silakan. Oke, jadi begini ya teman-teman. Bang Edis ini sering berkuar-kuar bahwa belajar Al-Quran selama 13 tahun. Oke, ternyata begini kualitasnya.
belajar Al-Quran, tapi hanya yang dia pelajari hanya terjemahannya saja. Kaidah daripada original teksnya tidak dia pahami. Contoh, cara baca saja sudah salah. Seperti An-Nahl yang dia katakan tadi, tidak ada tertulis likulli syai'in, yang tertulis likulli syai'in. Oke, antara syai'in dengan sa'i itu jauh berbeda. Oke, jauh berbeda. Makanya untuk memahami konteks-konteks ayat dalam Al-Quran, kita harus menguasai berbagai macam ilmu karena sastra bahasanya kaya. Nggak bisa hanya dengan terjemahan semata. Lalu apa fungsi sunat? Sabar. Loh, sabar dulu belum Kita sampai masih ke sana. menunggu. Kita masih menunggu. Apakah setelah Ya, saya bertele-tele? jawab nanti. Apakah setelah long-winded? Apakah setelah jawaban yang bermutar-mutar? Apakah dia menjawab apa fungsi sunat menurut Ya. Al-Quran? Silakan. Oke, tunggu saja. Kalau nanti Silakan. saya tidak jawab, turunkan saja. Silakan. Oke? Silakan. Nah, itu yang pertama yang mau saya katakan di sini, bahwasanya ternyata belajar Al-Quran selama 13 tahun sia-sia. Kenapa? Yang dipelajari hanya terjemahan. Tidak pandai cara bacanya. Pertama. Yang kedua, tidak menguasai tentang kaedah-kaedah ilmu, nahu, sorof, mantik, bayan, balaghah, kemudian membahas tentang Al-Quran. Itu yang kedua tuh. Oke? Sehingga dia mengatakan bahwasanya Al-Quran mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Dia berpemikiran bahwa yang dijelaskan itu segala macam aktivitas, termasuk cara mancing dan cara buat martabak. Saya nggak tanya Kan itu. Saya tanya pikiran sunat. sempit. Sabar Apa dulu. tujuan sunat menurut sabar Al-Quran? dulu. Belum sampai ke sana, Bang. Belum sampai. Sabar dulu, nanti saya jawab. Kalau enggak saya jawab, turunkan saja nanti ya. Oke? Oke, Bang? Oke? Setuju? Saya mumet, Bang. Apa tujuan sunat menurut kitab yang menjelaskan Sabar segala dulu. sesuatu? Oke, sabar dulu. Yang kita bahas menjelaskan segala sesuatunya dulu. Jangan contoh-contohnya dulu. Ini Kan satu sudah saya bilang kan, sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala Sabar sesuatu. dulu. Makanya aku bilang Sabar dulu. mustahil kamu percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Sabar dulu, Silakan. sabar dulu. Boleh enggak saya ngomong lagi? Boleh enggak saya ngomong? Silakan. Jadi begini Bang Edi, saya ingin berkatakan, yang dimaksud oleh Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bukan termasuk cara mancing dan cara memasak martabak, enggak. Yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan tuntunan kehidupan manusia di atas Harus dikoreksi muka bumi. berarti ya. Sabar. Berarti harus dikoreksi. Ayat berarti Allah Bukan dikoreksi. Allah tidak sanggup menyusun paragraf, menyusun kalimat Loh. dengan benar, lalu rahmat ingin salah kalimatmu ya Allah. Maksudnya di sini menjelaskan segala sesuatu dalam hal syariat. Saya kalau begitu akan membacakan ayat kepada Anda. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat karena Anda menambah-nambahi ayat yang sudah ada. Bang Edis. Dan dia adalah rahmat itu Bang Edis. melainkan orang-orang yang nekat. Oke. Sekarang gini ya. Masih boleh enggak lanjut ini? Silakan. Apa Oke. fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Oke? Apa fungsi sunat? Boleh enggak? Boleh enggak sabar? Boleh enggak? Ya, apa fungsi sunat? Jangan lari ke fungsi sunat dulu. Lari Bang, kepada itu menjelaskan pertanyaan segala saya, sesuatu Bang. dulu. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim itu sunat? Sekarang kita gantian Bang Edis. Kita selesaikan satu topik. Yang tadi yang kita bahas itu adalah menjelaskan Oke segala lah. sesuatunya dulu. Oke lah Bang Rahmat, dengan segala hormat Loh. ya. Nah, kabur ini, 10 kabur. Kabur jari-jari ini. dan 1 kepala dengan segala hormat. Tolong sampaikan pesan nggak saya usah kabur dulu. kepada guru Muzuma supaya datang dan mengatur jadwal diskusi. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya. Itu sangat luar biasa penjelasannya ya. Bersama juga penuturan kata dan sebagainya. Ilmu dari Bang Edis ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ya, kiranya yang disampaikan
bisa juga didengarkan dari kepada rekan-rekan yang lain, dan akhirnya menjadi memberkati kita semua ya, dimanapun kita berada, dan pastinya jadi berkat gitu ya di setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, dan juga pendidikan, serta juga anak-anak kita. Luar biasa sekali ya untuk pelayanan di media sosial ini ya teman-teman, sangat luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dari Malaysia, dari luar negeri, dimanapun menonton Bang Edis ini, sangat luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Jangan lupa dukung juga, support channel ini teman-teman ya. Saudara-saudara, bagikan di grup-grup media sosial kita. Dan teman-teman, saudara-saudara, kita rekan-rekan gereja YouTube semuanya, kali ini gereja YouTube bukan hanya membuat tempat untuk naungan gitu ya, untuk apologet, tetapi kita membuat juga sentralnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dukung tempat-tempat penginjilan yang dinaungi oleh gereja YouTube. Kenapa saya bilang begitu? Karena sangat-sangat membutuhkan. Banyak program-program kita dari yayasan, salah satunya Yayasan Cipta Pelita Kasih, dan juga sekarang ini tambah lagi CKI, Central Kristen Indonesia ya. Terus dari anak-anak muda kita, generasi muda penginjilan ya, itu sangat membutuhkan juga kita promosiin, kita harus saling mendukung gitu ya. Jadi buat saudara-saudara, rekan-rekan gereja YouTube, ayo kita pergunakan media sosial ini. Nah kalian bisa memberkati satu sama lain dari kanal-kanal ini teman-teman ya. Karena ini sangat membutuhkan, jadi berkat juga. Ayo kita ambil jadi berkat untuk gereja YouTube terus menyebarkan firman Tuhan. Itu pengumuman dari saya teman-teman, dan semakin nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipta Pelita Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini.
dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini, dan bisa melalui kris mobile banking ini dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.